Baik, suara saya terdengar dengan jelas ya? Jelas, Pak. Oke, baik. Kita akan melanjutkan perkuliahan pengukuran dan monitoring, namun sebagaimana tugas yang telah saya berikan, ya tugas kelompok, nah saya akan memanggil 3 kelompok ya, untuk mempresentasikan gagasannya ya, selama satu kelompok kurang lebih 5 menit. Jadi jika panjang, silahkan disampaikan poin-poinnya saja ya. Dan sengaja saya tidak memberikan worksheet ya, karena banyak teman-teman yang on the way to mudik, dan juga sudah ada tugas kelompok ya. Nah, worksheet akan saya berikan kembali di pekan 11 ya. Nah, ini pekan 10 kita akan mempresentasikan ya. Kita akan mendengarkan presentasi dari kalian ya, dari teman-teman. Dimulai dari kelompok pertama dengan judul Sistem Pengukuran Proses Produksi Garam Rakyat di Indonesia. Nah, silahkan kelompoknya siapa ini ya? Silahkan bisa share screen. Salah satu upaya pemanfaatan teknologi instrumentasi dan pengukuran dalam menyelesaikan permasalahan produksi garam industri di Indonesia. Sembari menunggu ya, kelompoknya Mas Gilang Kismu Aji DKK ini, saya juga akan panggil 2 kelompok yang lain, yakni Wireless Electrocardiogram atau WICAR ya, sebagai kelompok yang akan presentasi giliran kedua, silahkan dipersiapkan. Dan yang ketiga adalah kelompok dengan judul Optimalisasi Radiasi Matahari pada PLTS Atap berbasis Arduino Uno. Nah, tadi yang kelompok kedua itu Ilyas Rizky Antasari dan kawan-kawan. Kemudian yang PLTS adalah Aditya Dava Rizkuwoh dan kawan-kawan. Silahkan dimulai dari yang pertama. Baik, Sistem pengukuran Pak. proses produksi. Ya, silahkan Mas. Apakah sudah terlihat? Sudah? Baik. Silahkan, 5 menit dimulai dari sekarang. Ya Pak, izin masuk. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, Bapak Sidik juga. Jadi kelompok kami di sini akan menjelaskan solusi sistem yang akan kami presentasikan, yaitu sistem pengukuran proses produksi garam rakyat di Indonesia. Nah, tujuannya adalah di sini adalah salah satu upaya pemanfaatan teknologi instrumentasi dan pengukuran dalam menyelesaikan permasalahan produksi garam industri di Indonesia. Bisa di next. Bisa di next. Ada 5 anggota kelompok kami. Yang pertama ada Billy Adrian, lalu ada Gilang Kismuaji, ada Muhammad Ibn Abdillah, Rehan Fala Rabani, dan saya sendiri, Syarhi Rizky Nasputra. Next. Di sini ada beberapa poin yang akan kami jelaskan sebagaimana perintah yang sudah dijelaskan di Google Classroom. Yang pertama akan dijelaskan oleh Mas Ibnu Abdillah. Silakan Mas Ibnu. Oke, tes suara saya masuk kan? Masuk. Oke. Jadi untuk gagasan penyelesaian yang berkaitan dengan permasalahan global, jadi garam itu pemanfaatannya kan banyak ya, dan umumnya biasanya untuk konsumsi. Tapi untuk skala global biasanya itu ada pemanfaatan untuk industri-industri. Industri biasanya dibuat sebagai bahan dasar atau starting material, misalnya untuk soda macam-macam yang bisa gas kaukasoid atau misalkan gas klorin dan sebagainya. Yang mana kalau untuk kebutuhan industri itu biasanya kualitas garam atau tingkat kemurniannya itu cukup tinggi. Sehingga diperlukan solusi atau terobosan khusus. Next. Nah,
sebelumnya. Oke, jadi untuk yang bagian ini ya, yang diusulkan adalah pemasangan HDPE kayak semacam terpal yang warna hitam itu ada di gambar atau kelihatan. Jadi dengan dipasangnya HDPE ini bisa diperoleh garam yang bersih dan juga mempercepat proses kristalisasi, sehingga diharapkan bisa meningkatkan kuantitas maupun kualitas produk garam. Dan ini ada tabel hasil analisisnya sebelum dan setelah menggunakan HDPE. Jadi dilihat dari kisaran 87-82%, kemudian bisa diperoleh menjadi 93,7 dan 90, sekitar 90%. Nah, itu peningkatan tingkat kemudian garam yang cukup signifikan setelah digunakannya teknologi HDPE. Mungkin selanjutnya bisa dari rekan-rekan. Oke, izin melanjutkan. Jadi faktanya ya menarik gitu untuk dibahas karena Indonesia ini merupakan negara dengan garis pantai terpanjang ke dunia, tetapi garam saja masih impor gitu. Dan faktanya jumlah produksi garam tuh tidak mencapai sesuai yang dibutuhkan. Dan selain itu, ketika produksi garam rakyat pun tidak menghasilkan garam yang memiliki kandungan NaCl yang banyak seperti itu, yakni sebesar hanya 81-96%, sedangkan yang dibutuhkan itu di atas 97%. Kemudian, dalam ide kami, ketika proses menggaramisasi, jadi menjadikan garam itu perlu dilakukan pengukuran, ya ini dalam variabel cuaca, suhu, kekentalan air, dan kondisi evaporasi. Nah, kenapa ini perlu dilakukan? Karena agar petani itu dapat menangani atau mengambil tindakan yang tepat dalam proses tersebut, gitu. Oke, akan dilanjutkan oleh rekan yang lain. Izin melanjutkan, jadi untuk permasalahan garam ini sudah ada solusi-solusi yang telah ditawarkan. Jadi yang pertama di Indonesia sendiri itu pemerintah melakukan impor garam yang dilakukan untuk menangani masalah produksi garam nasional yang tidak mencukupi di Indonesia. Dan pemerintah mengharapkan dengan adanya impor. Untuk solusi kedua ini ada sistem prisma geomembran. Jadi dibuat bangunan seperti bentuk prisma dan dilapisi oleh geomembran. Harapannya itu panasnya bisa bertahan lama di dalam bangunannya sehingga evaporasi yang terjadi di dalam bangunan itu akan bertahan lama. Jadi yang solusi ketiga ini ada sensor ultrasonik ini untuk memonitoring produksi garamnya. Jadi yang dipakai itu ada 2 sensor, jadi sensor WES-100 yang untuk jarak dan suhu udara, dan sensor yang digunakan untuk mengukur suhu air adalah DS-18B20. Nah, ini adalah kelemahan-kelemahan dari setiap solusi yang ada. Jadi kalau untuk impor garam itu ya bisa dilihat ya, meningkatkan produksi garam nasional Indonesia itu intinya. Kalau misalkan sistem prisma geomembran itu kita membutuhkan lahan yang besar untuk membuat rancangannya, dan juga kalau untuk biaya maintenance sama peralatan itu mahal, sama rentan terhadap tusukan selama pembuatan atau instalasi. Nah, untuk sensor ultrasonik ini dia jarak deteksinya itu pendek, cuma 2 cm sampai 450 cm, sensitif terhadap perubahan cuaca sehingga dapat menghasilkan pembacaan yang keliru. Mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan-rekan yang lain. Oke, sekarang pertanyaan yang ini, mengapa gagasan yang kami usulkan itu lebih baik dari semua solusi tersebut? Bisa 1 menit lagi ya. Ya, Pak. Nah, ini tadi kelemahan yang sudah dijelaskan oleh Mas Billy. Bisa di next. Nah, solusi kita lebih baik karena ada 3 solusi yang kita tawarkan. Yang pertama, teknologi yang membantu proses industrialisasi dengan kualitas yang seragam. Lalu ada rekristalisasi garam untuk mencapai standar nasional Indonesia garam industri. Lalu yang ketiga, penambahan teknologi monitoring. Bisa dilanjut.
Nah, tiga solusi tersebut sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Nah, sekarang lanjut ke blok diagram yang sudah kami buat, bisa dilanjutkan oleh rekan-rekan yang lain. Nah, baik, berikut merupakan proses produksi garam yang ada di Indonesia ya, berarti garam rakyat, di mana kita mengambil sumber dari air laut, kemudian dari setiap proses itu akan ada proses pemilihan dan meja garam, dan akhirnya akan dikristalisasi pada meja garam dengan besar derajat 29 derajat BE. Mungkin langsung bisa next. Dan untuk blok diagram ini, pada setiap baris atau pada setiap kolam pengendapan itu akan diadakan sebuah pengukuran di mana variabel-variabel yang ditetapkan adalah tinggi, temperatur, dan juga tinggi, temperatur, dan juga kekentalan, yang di mana kekentalan akan diukur dengan derajat BE. Mungkin bisa next. Nah, ini mungkin bentuk blok diagram pada alat di mana kita akan menggunakan pengukuran konsentrasi larutan dengan menggunakan sensor YL69. Lalu juga ada pengukuran suhu dengan sensor DS18P20, dan terakhir pengukuran level air, yakni kita menggunakan level switch karena kita telah menentukan tinggi tetapannya. Dan terakhir, salah satu yang menjadi tantangan ya dalam produksi garam di Indonesia adalah pengukuran cuaca, karena cuaca ini akan sangat mempengaruhi. Selain itu, salah satu yang mempengaruhi faktor garam juga adalah dari ketelatenan si petani garam, sehingga perlu dibutuhkan sebuah data atau variabel dari cuaca, di mana petani itu nanti dapat informasi yang menentukan apakah dia bisa memanen garam atau menentukan kapan waktu kita harus memanen garam tersebut. Di mana sensor cuaca ini kami menggunakan beragam variabel, ada pengukuran intensitas cahaya, ada suhu dan kelembaban, ada curah hujan, ada pengukuran tekanan udara, dan pengukuran waktu sudah habis ya. Dan arah angin. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompoknya Mas Willy dan kawan-kawan ya. Oke, saya ingin mengkritisi sedikit ya. Jadi ini memang permasalahan cukup pelik ya. Dan Wastek bukan hanya sekali dua kali yang membahasnya, berkali-kali. Jadi memang ya Indonesia itu merupakan negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia ya, yang mencapai 99.000 sekian kilometer itu ya. Nah, namun faktanya hanya sedikit saja dari garis pantai tersebut yang bisa dijadikan sebagai lokasi tambak garam ya. Karena lokasi tambak garam itu dipengaruhi oleh sejumlah faktor, misalkan adanya air laut, kemudian juga tanah dari lokasi ya, dan seterusnya. Sehingga hal ini dikomentari ya oleh Sekjen Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia ya, yang waktu itu terkenal ini ya, Cucu Sutara namanya ya. Jadi lahan yang cocok dijadikan itu hanya sepertiganya dari 99.000. Sehingga kalau ada ungkapan Indonesia itu negara dengan garis pantai terpanjang di dunia ya, sehingga kemudian produksinya garamnya berlimpah, itu mitos katanya ya. Nah, itu disampaikan oleh Sekjen Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia. Jadi itu yang pertama dari lokasinya. Kemudian yang kedua, karena prosesnya masih konvensional ya, makanya tadi istilahnya idenya adalah garam rakyat ya. Konvensional itu dia sangat bergantung pada cuaca. Sementara itu sekarang cuaca Indonesia itu tidak menentu ya. Seharusnya kita sudah masuk dalam musim kemarau ini ya, tapi masih sering hujan ya. Atau kita di musim penghujan harusnya, tapi kadang panasnya sangat terik ya. Nah, sehingga adanya fluktuasi cuaca tersebut menjadi produksi garam itu menjadi tidak optimal ya. Kita ingat bahwa dalam suatu produksi apapun itu tidak hanya mencakup kuantitas dan kualitas, Mas Mbak ya. Ada parameter yang sering dilupakan ya oleh pebisnis baru ya, yakni kontinuitas. Jadi tiga hal ini jika ingin memproduksi secara optimal itu harus benar-benar dipertimbangkan ya. Kuantitas, kualitas, dan kontinuitas. Nah, oke, kemudian idenya Mas Mbak ini mengukur konsentrasi garamnya ya. Nah, pertanyaan saya satu, apa keistimewaannya dibandingkan dengan refraktometer yang secara konvensional biasanya digunakan oleh petani garam dalam mengukur konsentrasi garam? Silakan, bisa dijawab.
Saya izin menjawab Pak terlebih dahulu. Untuk sepemahaman saya dalam dan mendiskusikan dengan teman-teman yang lain, jadi pada sistem ini kita lebih diproseskan pada pengukuran proses produksinya gitu Pak. Jadi maka dari itu kenapa yang digunakan itu adalah pengukuran pada saat evaporasinya tadi, karena kami berusaha ingin menyediakan informasi terhadap proses produksi pada petani. Jadi yang diukur itu bukan pada, yang diutamakannya bukan pada alat ukur di kualitas garamnya, tapi pada kondisi proses produksi garamnya Pak. Maka dari itu yang diukur itu tidak hanya mungkin kekentalan cairannya saja, tapi juga temperatur dan juga ketinggian dari standar-standar produksi garam yang telah ditentukan. Dan selain itu karena yang diutamakannya adalah objeknya adalah proses produksi, maka ditambahkan juga satu sistem pengukuran yang lain, yakni yang cuaca. Karena ya perlu kita ketahui tadi juga salah satu yang menjadi salah satu yang menjadi faktor di mana produksi garam di Indonesia itu masih kurang itu selain tadi pada pengaruh teknologi, kemudian juga pengaruh cuaca, juga pada petani-petani garam yang sejauh ini masih kurang informasi gitu, masih kurang adaptif dengan teknologi. Sehingga menurut kami dengan mengadakan informasi lain tambahan itu bisa membantu proses produksi yang ada. Dan juga mungkin tadi kurang sempat dijelaskan pada yang blok diagram. Jadi pada blok diagram kami itu ketika misalkan nanti apabila dari produksi garamnya itu, kalau di Indonesia kan sekarang garam rakyat ini kalau diproduksi jatuhnya ke garam konsumsi dan itu udah standar SNI rata-rata. Nah, apabila yang ditingkatkan kembali dalam garam yang industri, ditingkatkan kembali kualitas NaCl-nya itu perlu proses lagi yang namanya rekristalisasi. Sedangkan proses rekristalisasi itu mungkin masih sulit juga diadakan di dalam tambak garamnya gitu. Maka dari itu dalam sistem pengukuran ini lebih diutamakan ke sistem pengukuran yang bisa adaptif dengan kondisi ladang garam Indonesia yang sekarang dan juga dapat sustain gitu. Di mana alat-alat tersebut dapat memonitoring ladang secara 24 jam atau secara menyeluruh, sehingga data-data yang ada di lapangan itu dapat terdeteksi dan dapat dikumpulkan dalam sebuah data logger dan petaninya dapat mengetahui kondisi dari ladangnya itu seperti apa. Mungkin seperti itu Pak dari saya. Baik. Oke, jadi ini lebih ke prosesnya ya. Nah, ini tidak perlu dijawab ya. Kalau sudah tahu prosesnya, terus so what gitu ya? Untuk apa begitu? Karena teman-teman di sini tidak mengusulkan aktuatornya ya. Nah, kalau hanya monitoring, sekedar tahu, kemudian tidak ada mitigasi atau tindakan yang dilakukan kan menjadi kurang bermanfaat ya. Kecuali teman-teman kemudian juga melengkapi dengan aktuator, misalkan ketika hujan, nah dilengkapi dengan rooftop misalkan ya, dengan atap misalkan ya, sehingga kemudian ketika hujan atap dari tambak garamnya akan menutup, misalkan seperti itu. Nah, jadi kalau hanya monitoring ini dan sifatnya itu kan ingin mitigasi ya, monitoring itu kalau dari praktis saya, hemat saya itu harus ada berupa aktuatornya, gitu, harus ada tindakannya untuk apa ya. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait dengan biaya ya. Nah, jangan-jangan nanti biaya untuk mewujudkan teknologi teman-teman ini malah menjadi semakin membuat petani tambak garam itu membengkak biayanya ya. Bukan alih-alih inginnya melakukan efisiensi, tapi malah dengan berbagai macam peralatan teman-teman, malah harganya semakin tambah mahal nanti produksinya ya. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan. Kemudian ini saya ingin menyampaikan ya, karena saya lahir di Pulau Garam ya, di Pulau Madura dengan julukannya Pulau Garam. Nah, sekarang itu fenomenanya adalah banyak tambak-tambak garam itu dijual ya, karena tidak profit dan lebih profit dijadikan perumahan. Jadi sekarang lahan garam di Madura itu semakin berkurang, kemudian juga dibangun perumahan-perumahan ya, lebih menguntungkan ya. Nah, ini tugas Mas Mbak ini ya, termasuk ini kelompoknya Mas Kismuaji ini. Nah, memberikan sebuah solusi bagaimana kemudian bisa membuat berbisnis garam ini menjadi menguntungkan kembali begitu ya. Nah, oke.
Kita beri applause via Zoom ya kepada kelompoknya Kismu Aji dan kawan-kawan. Oke, kita lanjutkan ke kelompok kedua, yakni WICAR, Wireless Electrocardiogram. Silahkan. Oke, 5 menit dimulai dari sekarang ya. Baik, apakah suara saya terdengar? Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Sidik dan teman-teman semuanya. Izinkan kami mempresentasikan inovasi kami yang berjudul Wireless Electrocardiogram (WICAR), integrasi sistem pendeteksi kinerja jantung berbasis virus guna memprediksi terjadinya serangan jantung pada tubuh manusia. Anggota kelompok kami terdiri dari Ilyas Rizky Antasari, kemudian Selvi Nur Rahmawati, Dia Ayu Chandra Ningrum, saya sendiri Sasa Aulia, dan terakhir Safatani. Adapun presentasi outline pada hari ini yaitu menceritakan tentang latar belakang kami, kemudian diagram blok sistem pengukuran. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Selvi Nur Rahmawati. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai latar belakang dari wireless electrocardiogram. Yang pertama yaitu jantung merupakan salah satu organ manusia di mana memiliki aktivitas bioelektrik yang dapat direkam. Rekaman aktivitas jantung atau gambaran dari potensial listrik yang dihasilkan oleh jantung biasa disebut dengan elektrokardiogram. Melalui elektrokardiogram ini, pemeriksaan terhadap kondisi jantung dan penilaian efektivitas terhadap penyakit jantung dapat dilakukan. Alat yang dilakukan untuk melakukan elektrokardiogram disebut dengan elektrokardiograf. Untuk kemudian akan ditampilkan melalui monitor atau dicetak pada kertas dalam bentuk gelombang EKG atau gelombang PQRST. Lalu bagaimana WICAR dapat menyelesaikan permasalahan global atau secara tidak langsung? Elektrokardiogram yang saat ini banyak digunakan adalah elektrokardiogram yang terhubung pada monitor, lalu disambungkan melalui kabel atau wire yang selanjutnya dapat ditampilkan berupa rekam jantung pasien dan dicetak pada kertas. Pengembangan wireless elektrokardiogram akan membuat sistem kerja elektrokardiogram lebih efektif dan efisien karena tidak perlu wire atau kabel untuk menghubungkan antara elektrokardiograf dengan monitor. Cukup dengan menempelkan elektrokardiograf pada bagian dada pasien dan menghubungkannya pada monitor, baik menggunakan PC ataupun telepon seluler, dapat membuat para dokter dapat dengan mudah memantau pasiennya secara mobile, terlebih untuk pasien rawat jalan. Dengan adanya wireless elektrokardiogram pula dapat menangani keterbatasan elektrokardiograf di mana tidak semua rumah sakit mempunyai alat tersebut dengan pertimbangan keterbatasan tempat, biaya, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya saya lanjutkan yaitu permasalahan lokal yang dapat diselesaikan dengan WICAR. Mengutip data riset kesehatan dasar tahun 2018, sejumlah penderita penyakit jantung dan pembuluh darah itu jumlahnya meningkat. 4,2 juta penderita penyakit kardiovaskular dan penderita penyakit jantung sebanyak 2.784.064 orang yang tercatat di Indonesia. 14,1% kematian disebabkan oleh jantung koroner. Selain itu juga di masa pandemi seperti ini, komorbid penyakit jantung dan kardiovaskular akan menambah risiko kematian pada pasien COVID-19. Untuk menekan angka risiko kematian, maka diperlukan instrumen alat ukur praktis untuk diagnosis dini dan monitoring penderita penyakit jantung dan kardiovaskular, agar mereka dapat mengetahui kondisi kesehatan jantung serta mengambil langkah preventif agar tidak terjadi tindakan yang fatal. Wireless elektrokardiogram akan memudahkan tenaga medis dalam melayani pasien yang peduli akan kesehatan jantungnya. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh Ilyas.
Nah, selanjutnya adalah identifikasi solusi yang sudah ada. Saat ini EKG masih banyak digunakan hanya di rumah sakit dan belum digunakan masyarakat secara luas. Sistemnya sendiri juga masih menggunakan kabel di mana prosedur penggunaannya dapat terbilang agak rumit dan tidak banyak orang yang dapat mengoperasikannya. Nah, dari permasalahan tersebut muncul ide untuk menggunakan teknologi wireless pada EKG dan diintegrasikan pada smartphone ataupun komputer dan perangkat elektronik lainnya. Nah, inovasi ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam memantau kesehatan jantungnya. Next. Ya, selanjutnya saya akan memaparkan mengapa gagasan yang tim kami usulkan lebih baik dari solusi tersebut yang dirangkum dalam kelebihan ini. Yang pertama, fleksibilitas tinggi. WeCard ini memanfaatkan teknologi wireless sehingga monitoring yang dilakukan tidak terbatas oleh jarak. Yang kedua, ada biaya yang lebih terjangkau. Karena biaya produksi dapat dipangkas, sehingga biaya yang dikeluarkan konsumen bisa lebih terjangkau. Yang ketiga, ada praktis. Data yang diproses akan ditampilkan melalui PC atau handphone, sehingga dapat diakses dimanapun. Selain itu, rekaman data dapat bersifat paperless. Selanjutnya, rekan saya Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai diagram blok sistem pengukuran. Pada perangkat ini, inovasi ini dirancang berupa rangkaian pengondisian sinyal elektrokardiogram atau EKG yang diatur agar mampu menguatkan amplitudo detak jantung yang memiliki nilainya pada rentang 0,1 mV sampai 1 mV. Rangkaian selanjutnya adalah konverter tegangan ke frekuensi agar sinyal yang masih berupa tegangan tadi dapat dimodulasi dan dikirim melalui wireless. Nah, sinyal berupa gelombang elektrokardiogram tadi atau EKG yang telah dikirim melalui wireless selanjutnya diterima oleh receiver dan diubah menjadi besaran tegangan oleh rangkaian konverter frekuensi ketegangan. Data analog hasil pengukuran diubah menjadi data digital menggunakan ADC berbasis ICMax 195. Penggunaan ICMax ini disebabkan oleh kemampuannya yang dapat mengkonversi data dalam waktu 10 mikrosecond dan lebar datanya yang besar yaitu sekitar 16 bit. Data yang telah diubah menjadi data digital selanjutnya ditampilkan pada software berbasis bahasa Pascal. Baik, ya, waktunya juga sudah habis. Saya sudah mencoba mencari ya dengan mengetikkan di pencarian Google dengan kata kunci wireless elektrokardiogram dan cukup banyak ya alat serupa yang ditawarkan ya, bahkan tidak lagi menggunakan handphone ya, tapi langsung menggunakan smartwatch ya. Nah, sekarang apa perbedaan? Apakah sudah sempat melakukan analisis terhadap produk sejenis atau belum? Kalau belum tidak apa-apa, biar saya bisa mengganti pertanyaannya. Untuk membandingkan ya Pak? Iya. Kalau untuk membandingkan sendiri, kebetulan dari kami masih secara umum seperti tadi yang kelebihannya dibandingkan dengan yang lain. Masih berupa itu Pak. Oke, berarti belum apa ya, ketika membuat satu ide kan biasanya kita perlu cross check dulu ya, apakah ide ini sudah ada. Jika sudah ada, apa kira-kira yang bisa ditingkatkan? Kalau belum ada, maka bisa kita laksanakan idenya. Tapi kalau sudah ada, ya tidak masalah. Namun pertanyaan berikutnya adalah apa yang bisa ditingkatkan. Oke, bisa di stop share. Oke, ini saya menampilkan ya beberapa alat ya, elektrokardiograf ya. Kalau bahasa Inggrisnya kan ECG ya, kalau bahasa Indonesia EKG. Nah, ini menggunakan smartwatch juga, sama seperti yang Mbak desain tadi ya. Dan peletakan dari sensornya itu di jam tangan ya, ini di smartwatch. Nah, ini adalah contoh alatnya. Jadi bisa muncul rekam detak jantungnya. Nah, kemudian bahkan sudah ada papernya ya. Nah, berarti dia sudah apa? Kita bisa standing on the shoulder of giant ya. Ketika kita membuat
produk kemudian ada papernya seperti ini, nah itu jauh lebih kuat pijakan kita ya dibandingkan kemudian kita mendesain sesuatu itu belum ada soldier of giant-nya ya. Nah, oke. Kira-kira perbedaan dengan yang sudah ada seperti ini apa kira-kira? Atau posisi peletakannya kah di mana atau mungkin di sebagai kalung atau sebagai apa begitu letaknya elektrodanya tadi? Izin menjawab, Pak. Silahkan. Jadi pada produk kami itu untuk peletakannya ditempel di bagian dada, Pak. Jadi bukan di nadi, tapi di dada. Oke, di dada itu dampaknya bagaimana? Apakah kemudian itu tidak tambah lebih ribet begitu masangnya, mudah lepas, atau malah membuat kita tidak nyaman beraktivitas ya? Seperti Iron Man gitu kan, kalau di dada kan ya bayangan saya ya. Jadi di tengah-tengah begitu ya. Nah, jadi itu berupa seperti tempelan lingkaran kecil gitu ditempelkan di dada. Untuk pertimbangannya kenapa ditempelkan di dada, jadi kalau misalnya di tangan itu kan mobilitas tangan itu lebih tinggi, Pak. Jadi kalau misalnya ada pengaruh gerakan sedikit itu bisa mempengaruhi rekam jantung yang terbaca pada elektrokardiogramnya itu. Sedangkan pada dada itu mobilitasnya cukup rendah atau pergerakannya itu hanya bergantung dengan gerak tubuh kita. Jadi akan lebih akurat gitu, Pak. Mohon maaf Pak Sidik, sepertinya belum di-on-kan mic-nya. Oh iya, sorry. Tadi saya sudah berbicara cukup banyak. Nah, jadi oke, kalau begitu pesan saya adalah berikutnya silahkan dibandingkan ya dengan produk sejenis, kelebihan dan kekurangannya. Tentu ide yang Mas Mbak tawarkan itu adalah mengimprovisasi ya dari produk yang sudah ada. Ya, ini adalah contohnya yang di dada mungkin seperti ini ya. Nah, ini ada 2 elektroda ya. Nah, nggak tahu kalau memakai baju kemudian bagaimana ini ya. Apakah menjadi tonjolan atau seperti apa. Nah, ini coba nanti dibandingkan seperti ini misalkan. Nah, sudah banyak ini ya produk sejenis. Nah, namun inovasi itu tidak harus rumit, Mas Mbak ya. Kalau kita dengan output yang sama, kita membutuhkan sedikit resource ya, itu sudah termasuk inovasi ya. Nah, dampaknya kan bisa menjadi lebih murah. Nah, jadi kenapa kemudian Tiongkok itu bisa maju ya? Karena mereka bisa membuat produk yang sama persis dengan harga yang jauh-jauh lebih murah ya. Jauh lebih murah ya dengan produk yang sejenis, dan itu bisa menjadi inovasi ya. Dan dari inovasi itu kemudian berkembang misalkan di mobil ya, Wuling gitu ya. Wuling itu harganya murah tapi fiturnya cukup lengkap ya, meskipun spare part-nya katanya susah ya dicari karena masih produk baru ya. Nah, jadi seperti itu. Nanti silahkan kelompoknya Mbak Selvi, Mbak Sasa, dan kawan-kawan disempurnakan dengan membandingkan dengan produk sejenis ya, karena produk sejenis itu sudah banyak sekali di pasaran ya. Nah, kelebihan dan kekurangannya apa? Mungkin disatukan dengan ada fitur tambahan, tidak hanya detak jantung misalkan ya, dengan sensor keringat misalkan ya, sehingga kemudian integrasi antara sensor keringat dengan detak jantung itu bisa mendeteksi misalkan diabetes misalkan ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi bisa diimprove, banyak ruang untuk mengimprove ya, banyak ruang untuk mengimprove. Oke, terima kasih. Kita berikan applause via Zoom ya kepada kelompok kedua. Kita lanjutkan ke kelompok ketiga. Nah, kelompok terakhir silahkan. Ya, baik.
Terima kasih atas kesempatannya Pak Sidik. Jadi awal-awal saya mulai. Selamat siang Pak Sidik dan teman-teman. Kami dari kelompok ketiga yang akan mempresentasikan tentang optimalisasi radiasi matahari pada PLTS atap berbasis Arduino Uno. Slide selanjutnya, kami dari kelompok ketiga yang memiliki anggota kelompok Aditya Davaris Goloh, Muhammad Rahid, Tarik Aryan Kalvani, dan saya sendiri, Athanasius Tora. Selanjutnya, ya, yang menjadi latar belakang dari pemilihan ide dan gagasan kami yaitu tentang bauran energi terbarukan pada tahun 2025 yang terbaru, PLTS menjadi pembangkit EBT yang mendominasi salah satunya, yaitu PLTS atap, dan memiliki target pertumbuhan pangsa EBT yang cukup besar. Dengan tahun 2025 dan tahun 2050 masing-masing besarannya 23 dan menjadi 31%. Kemudian dengan kebutuhan energi yang semakin meningkat dan masih lamban, membuat ketergantungan kepada energi fosil khususnya minyak gas dan bumi semakin besar dan terus berlanjut. Selain itu, jika dilihat dari proyeksi bauran energi Indonesia, energi migas akan tetap menjadi tumpuan utama, baik berdasarkan skenario business as usual maupun current policy. Next. Nah, panel surya merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang memiliki emisi yang paling minimum, yang saat ini memiliki 3,2% emisi, dan dari penggunaan listrik global. Dan penggunaan panel surya memberikan kemudahan dengan menerapkannya di daerah terpencil yang jauh dari pusat perkotaan. Menimbang biaya yang hilang akibat transmisi energi melalui kabel dari jarak jauh memakan energi yang besar. Panel surya dapat menjadi solusi alternatif desentralisasi energi guna mewujudkan energi yang berkeadilan bagi seluruh penjuru Indonesia. Next. Dan rumusan permasalahan yang akan kami angkat dalam proses pengambilan energi, sinar matahari merupakan sumber energi yang memberikan input sesuai dengan kondisi nyata matahari tersebut yang mengikuti perputaran matahari. Sehingga energi masukan yang ada pada panel surya tidak selalu berada dalam fase yang optimal. Arah sinar matahari yang datang haruslah memiliki sudut 90 derajat terhadap bidang panel surya untuk menghasilkan energi yang maksimal. Next. Solusi apa yang dibutuhkan? Suatu sistem yang mampu mengatur panel surya agar dapat memperoleh lebih banyak radiasi guna meningkatkan produksi listrik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, Dava. Silahkan. Baik, terima kasih Mas Tra atas penjelasannya. Lalu apa saja hal mempengaruhi PLTS atap dalam menyerap sinar matahari? Yang pertama yaitu adalah modul surya. Modul surya merupakan bagian dari PLTS yang memiliki fungsi untuk mengkonversi energi matahari menjadi energi listrik yang terdiri dari sel-sel surya. Radiasi matahari merupakan parameter yang mempengaruhi kinerja dari sel surya itu sendiri. Semakin tinggi radiasi, maka daya yang dihasilkan akan semakin besar, seperti yang terlihat pada grafik di samping. Jika semakin besar radiasi, maka daya yang dihasilkan juga akan semakin meningkat. Kemudian faktor yang kedua yaitu sudut penyinaran. Melalui percobaan yang telah dilakukan oleh Shahrul Nevrarifa, suatu panel surya dapat menghasilkan daya maksimal saat sudut yang dibentuk antara sinar matahari dengan panel surya sebesar 0 derajat atau panel surya itu langsung menghadap menuju matahari. Selain itu, yang telah dilakukan oleh Johnson juga besarnya radiasi yang diterima panel surya dipengaruhi oleh sudut datang dari cahaya matahari. Lalu inovasi apa yang kami tawarkan? Inovasi yang kami tawarkan yaitu adalah solar tracker berbasis Arduino Uno pada PLTS atap. Dan di sebelah kanan merupakan gambaran awal atau desain awal yang tim kami ajukan, yang terdiri dari aktuator dan juga terdapat hidrolik, sensor RDL, dan juga panel surya. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan pada slide-slide berikutnya. Lalu inovasi yang kami usulkan ini juga merupakan sistem yang terdapat pada PLTS atap. Dan untuk mengoptimalisasi radiasi matahari yang didapat, panel surya akan mengatur posisi terhadap sinar matahari dengan berbasis Arduino Uno. Kemudian penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh Muhammad Rahid. Baik, selanjutnya mengenai dampak gagasan terhadap permasalahan global. Nah, jadi di panel surya ini yang ditempatkan pada kawasan industri
memiliki jumlah tangkapan sinar matahari yang tidak linear. Jadi karena matahari itu kan pergerakannya melingkar seperti searah putaran jarum jam gitu. Nah, jadi dibutuhkan penyesuai sudut yang bisa menghadapkan panel surya langsung ke matahari sehingga penangkapannya lebih efisien. Nah, solusi yang kami tawarkan bisa memberikan absorpsi atau penyerapan radiasi matahari yang lebih efisien. Selanjutnya, next. Next. Kelebihan inovasi dari desain ini, nah radiasi matahari yang diterima oleh panel surya menjadi lebih efektif. Nah, sangat cocok digunakan dalam skala rumahan dan sangat kompatibel dengan rumah bertipe atap sederhana. Komponen yang digunakan juga cukup mudah untuk didapatkan. Selanjutnya, next. Nah, kekurangan inovasinya yaitu butuh biaya yang cukup besar dalam pembuatannya karena memerlukan pondasi yang kokoh agar tidak rusak saat terkena angin. Karena atap yang digunakan panel surya ini berbeda dengan atap biasa yang terbuat dari genteng atau yang lainnya. Nah, selanjutnya perlu menyesuaikan lebih lanjut untuk rumah dengan atap yang cukup rumit. Perlu monitoring berkala bagi aktuator agar tidak mengalami kerusakan. Pada panel surya ini digunakan sistem hidrolik yang memakan banyak listrik. Untuk mengatasinya, maka pergerakannya tidak dilakukan secara sering untuk aktuatornya. Jadi aktuator disetting setiap jam agar hemat daya. Selanjutnya. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan saya jelaskan. Yang pertama, di dalam blok sistem dari optimasi penggunaan penggerak pada panel surya ini, kami menggunakan sensor LDR yaitu Light Dependent Resistor, yang mana nanti intensitas cahaya matahari yang menerpa sensor cahaya tersebut akan mempengaruhi resistansi yang memberikan sinyal kepada Arduino Uno, sehingga Arduino Uno dapat memberikan respon kepada motor driver untuk menggerakkan aktuator untuk menyesuaikan posisi yang mana akan memberikan posisi yang optimal bagi penyerapan cahaya matahari. Kemudian motor driver ini juga disupport oleh baterai 12 volt. Mungkin bisa lanjut ke slide berikutnya. Sensor cahaya dan aktuator dipasang pada sisi panel yang diinginkan. Sensor kemudian akan membaca arah sinar matahari dan mengirimkan hasilnya pada Arduino Uno. Arduino Uno mengkonversi nilai analog menjadi digital dan memproses tersebut. Driver L298N mendapatkan tegangan 12 volt dari baterai dan memberikan tegangan 5 volt pada Arduino. Driver L298N menerima perintah dari Arduino dan memberikan tegangan pada aktuator. Dan yang terakhir, aktuator mendorong atau menarik panel berdasarkan kualitas tegangan yang diberikan. Boleh lanjut ke slide berikutnya. Nah, teman-teman dapat lihat di sini ada sedikit skema dari cara kerja penggerak panel yang kami berikan. Prinsip penggerak panel ini mirip seperti tutup loteng yang menyesuaikan posisi panel dengan arah sinar datang matahari. Nah, contoh perubahan posisi panel seperti garis merah ketika di atas pukul 12, maka panel akan tetap menghadap matahari. Dan motor penggerak panel ini dapat divariasikan juga apakah nantinya akan ada penggerak secara vertikal maupun secara horizontal menyesuaikan inklinasi dan sudut datang dari matahari tersebut. Kalau di Indonesia itu kita karena berada di Katulistiwa, jadi simpangan dari inklinasi matahari mungkin tidak akan lebih dari positif dan negatif 23,5 derajat. Mungkin begitu. Bisa di next. Nah, kesimpulan dari sistem kami ini kami bisa rangkum, yaitu sistem kendali sudut panel dibuat dengan tujuan agar panel surya meraih output maksimum yang dapat diberikan oleh panel surya rumahan. Sistem penggerak elevasi panel surya menggunakan kendali hidrolik dan motor L298N tadi. Dan kemudian kendali sistem menggunakan mikrofon. Oke, waktu sudah habis. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Pertanyaan saya satu ya.
apakah kelompok ini sudah pernah mengetahui MPPT, Maximum PowerPoint Tracker sebelumnya, atau Maximum PowerPoint Tracking? Izin menjawab Pak Sidik, kalau untuk istilah Maximum Power Tracking belum tahu Pak, tapi udah pernah riset-riset juga, dan kebanyakan sistem power tracking itu digunakan pada PLTS skala industri, Pak. Oke, bisa di stop share? Jadi tidak hanya di industri ya, Maximum PowerPoint Tracking itu prinsipnya sama seperti tadi ya, dia mendapatkan daya optimal dengan menyesuaikan dengan arah matahari ya. Nah, permasalahannya itu bukan tentang alignment ya, atau supaya tegak lurus terhadap sinar matahari. Justru permasalahannya ada pada algoritmanya ya. Algoritma dari MPPT sehingga daya matahari itu bisa diekstrak secara maksimal. Nah, ini adalah salah satu artikel ilmiah ya, yang berjudul, ini persis sama saya kira ya dengan idenya Mas Mbak ya. Nah, ini sama ya, jadi bisa dilihat ada motor driver, kemudian ada microcontroller, ada stepper motor, yang dia itu kemudian menyesuaikan ya, ini ada tracking cell-nya ya. Nah, di mana kemudian ini nanti ada sistem mana yang energinya dikonsumsi ya, karena untuk menggerakkan motornya tadi, kemudian yang putus-putus ini ya, kemudian ada yang, kebalik, energi konsumsi yang menyambung ini, dan ada yang energi yang dibangkitkan ya. Jadi di sini ada trade-off atau ada kompromi antara energi yang dibangkitkan dengan energi yang dikonsumsi. Jangan sampai kemudian algoritmanya itu malah boncos ya, energi yang dibangkitkan sedikit, tapi malah gerak-gerakin tracking cell terus mencari-cari mana ini tegak lurus dengan mataharinya ya. Jadi lebih besar konsum energinya daripada generate energinya ya. Nah, ini ada bahkan sudah ada desainnya ya. Nah, kira-kira perbedaan, nah, sama dengan kelompok sebelumnya ya. Perbedaan dengan yang sudah ada seperti apa? Nah, ini contohnya ya. Ini ada motornya di sini, kemudian dia bisa sudut inklinasinya bisa berubah menyesuaikan dengan sinar matahari ya. Nah, kira-kira apa perbedaannya dengan yang sudah ada ini? Izin menjawab, Pak. Mungkin kalau dari ide yang kami tawarkan, perbedaannya itu berada pada desainnya. Kalau desain yang kami gunakan itu lebih kokoh dan menggunakan sistem hidrolik. Jadi jika terkena terpaan angin itu tidak mudah, apa itu istilahnya, ambruk gitu, Pak. Oke, desain kokohnya itu direalisasikan dalam komponen apa? Dalam elemen apa? Mungkin ini ya Pak, jika yang sudah ditampilkan di layar itu kan apa itu namanya, alat-alatnya itu tertampil di luar, sedangkan kalau dari bentuk desain kami itu alat-alatnya itu nanti terdapat di dalam panel suryanya Pak, jadi mungkin lebih terlindungi begitu Pak. Oh, tidak ini mudah kan terkena. penelitian Mas, ini kan penelitian ya. Ini kan dalam penelitian itu kan dia masih tingkat kesiapan teknologinya itu masih sangat rendah ya. Makanya kemudian butuh development ya, research and development. Jadi development itu fungsinya itu tadi ya, dia bagaimana supaya lebih aman, lebih murah, itu termasuk dalam ranah development ya. Tapi secara research-nya, oke, tidak perlu dijawab ya. Nah, jadi sama dengan kelompok-kelompok sebelumnya ya. Jadi Mas Mbak ya, dalam membuat suatu gagasan ya, itu dipastikan dicari dulu ya. Kalau dulu kita untuk mencari gagasan yang serupa itu rumit sekali ya. Kita harus datang ke perpustakaan, kita harus mengecek rak mana yang mengandung buku itu atau artikel itu atau jurnal itu ya. Kemudian kita cek satu persatu, kita cek daftar isi. Nah, itu dulu. Nah, sekarang Mas Mbak sudah ada mesin pencari ya. Dan dengan mesin pencari itu kita tinggal memasukkan kata kunci, itu sudah banyak sekali ide-ide yang muncul ya. Termasuk jika Mas Mbak punya ide untuk mengecek apakah ide saya ini layak untuk kemudian dijadikan tugas, dijadikan kompetisi, skripsi dan seterusnya, nah, Mas Mbak harus mengecek
Makanya kemudian di dalam suatu karya ilmiah itu ada sebab sendiri penelitian sebelumnya. Itu untuk memastikan tadi ya, Mas Mbak itu idenya itu standing on the shoulder of giant, ya, berdiri di atas pundak raksasa, gitu ya. Jadi itu komentar saya bagi 3 kelompok yang sudah maju ya. Dan bagi kelompok lainnya juga, saya mohon ketika Mas Mbak memiliki sebuah ide, cek dulu di mesin pencari ya. Bisa di Google, Bing, DuckDuckGo, dan lain sebagainya ya. Bahkan di Reddit ya. Mengingat Reddit itu di blog di Indonesia, maka Mas Mbak harus pakai VPN dan sebagainya ya. Nah. Dan nantinya kalau sudah ada ya Mas Mbak analisis apa kira-kira yang bisa ditingkatkan dari ide yang sudah disampaikan orang lain. Karena selalu ada cara untuk meningkatkannya. There is always room for improvement ya. Nah, oke. Ini di tempat saya ini hujan deras, apakah masuk tidak suara hujannya ke Mas Mbak? Tidak masuk, Pak. Tidak masuk ya, luar biasa ya. Oke. Jadi silahkan nanti disempurnakan lagi ya untuk tugas pertama. Pastikan tugas gagasan yang Mas Mbak usulkan itu adalah gagasan yang belum ada ya di Google. Dalam artian belum ada ini, kalau sudah ada artinya itu bisa Mas Mbak tingkatkan gitu. Entah dengan penambahan fitur atau pemilihan material yang lebih murah atau strukturnya jadi lebih sederhana dan lain sebagainya ya. Nah, itu bisa menjadi mata kuliah tersendiri ya. Mata kuliah tentang perancangan produk ya. Oke, kita sekarang akan melanjutkan ya materi sistem pengukuran dan monitoring ya. Sebelumnya kita sudah menggambar ya bagaimana bentuk dari fungsi kerapatan probabilitas ya. Nah, sekarang kita akan fokus pada error pengukuran ya. Nah, dan ini adalah salah satu parameter utama ya dari suatu pengukuran ya. Pengukuran itu kan salah satu parameter paling utamanya adalah akurasi ya. Nah, namun akurasi ini diukur dalam error. Nah, sekarang kita akan membahas tentang error pengukuran ya. Error pengukuran dari sistem ya yang terdiri dari banyak komponen. Sebelumnya kita membahas satu komponen saja ya, errornya ya, atau outputnya ya. Nah, sekarang bagaimana kalau dia dari banyak komponen? Jadi misalkan kita punya sebuah diagram blok ya, ada K1 ya, kemudian ada K2, ada K3, sampai KN ya. K1 ini misalkan menggambarkan sensor. K2 ini menggambarkan signal processing elemen ya. Kemudian K3 ini adalah conditioning dulu ya. Signal conditioning elemen. Dan ini adalah signal processing elemen. Dan yang terakhir adalah visualization ya, atau recorder. Nah, komponen ini Mas ya, itu bisa memiliki error ya. Nah, jadi bukan hanya sensor saja yang memiliki error ya. Signal conditioning elemen, signal processing elemen, recording itu juga punya error Mas Mbak ya. Jadi itulah kenapa ya ada suatu alat ukur yang murah dan ada yang sangat mahal. Kalau murah, nah itu bisa jadi hanya salah satunya saja yang optimal ya.
entah sensornya saja atau beberapa yang optimal ya. Tapi kalau ada alat ukur yang sangat mahal, maka bisa kita pastikan bahwa setiap elemennya itu dia menghasilkan error yang sangat rendah ya. Nah, jadi misalkan ini adalah ON itu ya, maka ini adalah O1 ya, ini adalah O2, O3, ini adalah ON, maka O2 kan sama dengan K2 kalikan I2 ya, di mana I2 ini sama dengan K1 kalikan I1. Nah, maka ini kalau kita jabarkan menjadi K2 kalikan K1 kalikan I1. Sampai nanti kalau kita ON ya, berarti dia adalah KN ya, atau K1, K2, K3 sampai KN kalikan I ya. Nah, ini I1 kan I ya. I1 itu kan sama dengan I. Maka ini bisa kita hapus ini. Nah, oke. Mau dihapus ya? Oke, mau. Nah, dan sistem ini kita sebut sempurna ya. Jadi kapan disebut dengan sempurna? Ya, kalau dia errornya itu sama dengan 0 atau ya output ya. Gimana membedakan 0 dan O ya? Nah, ini 0 ya, 0. Atau output dikurangi inputnya itu sama dengan 0. Ya, biar tidak bingung antara output dan 0 ya. Maka bisa kita tuliskan sebagai kalau dia O-nya itu adalah ON, maka dia adalah K1, K2, K3 sampai KN ya, dikalikan I ya, jangan lupa ya, kemudian dikurangi I. Nah, maka bisa kita kelompokkan sebagai I-nya kita keluarkan menjadi I dalam kurung K1, K2, K3, KN min 1 ya, sama dengan 0. Atau perkalian dari setiap fungsi transfernya itu harus sama dengan 1 ya. Jadi ini kan K1, K2, K3 sampai KN itu min 1 sama dengan 0. Atau K1, K2, K3, KN sama dengan 1. Nah, jadi ketika kita memiliki sebuah elemen, ya kemudian kita kalikan semuanya, fungsi transfernya dan sama dengan 1, nah maka itu akan menghasilkan alat ukur yang ideal ya. Nah, atau dia memiliki error 0, disebut sebagai perfectly accurate ya. Perfectly accurate atau akurat sempurna ya. Jelas ya ini ya? Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Sebelum saya lanjutkan. Mas Lauhul Afiat Kahfi, paham tidak Mas? Dari penjelasan yang sistem sempurna saya kurang menyimak Pak, jadi kurang memahami dari catatannya. Dari yang sistem sempurna dari E sama dengan 0. Ya, sempurna itu kan artinya ini Mas, errornya itu sama dengan 0 ya. Nah, error itu kan rumusnya adalah nilai output dikurangi dengan nilai input ya. Nah, ini makanya sama dengan 0, Mas. Nah, outputnya itu tadi kalau dia ada banyak elemen, itu adalah perkalian dari setiap konstantanya ya. K1 ini fungsi transfer ya. K1, K2, K3 sampai KN ya. Dikalikan I. Dikurangi I, Mas. Sehingga kemudian I-nya kita keluarkan. Karena ini kan I menjadi 1 dia kan ya. Nah, gimana? Masih belum paham? Ya, Pak, sudah paham sekarang. Oke, sudah paham ya. Kita lanjutkan contohnya ya.
contohnya adalah pada termokopel ya. Contohnya adalah termokopel. Ada hanya ya. Nah, termokopel kita mensensing temperatur. Nah, itu ada T ya, derajat Celcius. Kemudian dia akan masuk ke termokopelnya, di mana dia memiliki K1 sebesar 40 milivolt per derajat Celcius. Ya. Nah, kemudian dia akan menjadi tegangan ya. Nah, dalam mikrovolt ya. Nah, atau GGL ya. Dalam tegangan ya. Dan dia akan, karena dia masih sangat kecil ya, mikrovolt, maka kita kuatkan. Nah, ada kemudian signal conditioning element, amplifier ya. Amplifiernya ini memiliki K2 sebesar 1000. Ya. Volt per volt ya. Atau mikrovolt per mikrovolt ya. Kalau satuannya mikrovolt sama aja ya. Nah, karena dia tidak mengubah satuannya ya, dia hanya menguatkan begitu ya. Nah, ini satuannya nanti menjadi volt sudah ya, karena dia dikuatkan. Baru ini nanti akan masuk ke indikator atau ke data visualization ya. Nah, indikatornya itu bisa berupa sebuah jarum yang dilengkapi dengan pegas. Jarum yang dilengkapi pegas ya. Nah, sehingga kemudian dia akan memutar ya dengan sudut ya. Nah, ini K sama dengan K3 sama dengan 25 derajat ya per volt. Jadi dia setiap masukkan volt, dia jarumnya akan berputar, bergerak 25 derajat. Nah, seperti ini. Baru kemudian ini measured value ya. Nah, di dalam alatnya itu, derajat itu dia berkaitan dengan temperatur ya. Nah, misalkan dia ini 25 derajat, ini maksudnya adalah katakanlah 30 derajat Celcius. Ini misalkan 100 derajat Celcius misalkan ya. Ini 180 misalkan. Nah, jadi setiap dia menyimpang berapa derajat, nah dia akan menunjukkan pada temperatur tertentu. Kalau kita lihat K1 kalikan K2 kalikan K3, nah, coba cek ya, 40 kali 10 pangkat min 6 dikalikan 1 kali 10 pangkat 3 dikalikan 25 itu sama dengan 1. Nah, jadi dalam mendesain apapun Mas Mbak ya, alat ukur, sistem pengukuran, pastikan K1, K2, K3-nya itu mendekati 1 ya. Karena tadi kalau dia 1 berarti nanti measured value-nya itu sama dengan input value-nya ya, atau true value-nya ya. Nah, ini ya, terlihat. Nah, ini terlihat sistem berperilaku seperti akurat sempurna ya, terlihat akurat sempurna. Perfectly accurate ya. Padahal sistemnya itu tidak akurat Mas Mbak ya. Nah, karena faktanya setiap elemennya itu tidak ideal. Nah, contohnya termokopel. Termokopel itu kan non linear. Mas Mbak kan sudah di worksheet 7 maupun worksheet pertemuan 8 dan pertemuan 9 kan sudah tahu ya penyelesaian termokopel. Itu kan dia non linear. Nah, 1 non linear. Jadi ini hanya berlaku pada beberapa rentang temperatur saja.
Tapi untuk temperatur yang lain, nah, dia tidak terpenuhi ini 40 mikrovolt per derajat Celcius. Nah, kemudian amplifier. Amplifier itu juga tidak ideal. Amplifier itu dia dipengaruhi oleh temperatur lingkungan. Nah, dipengaruhi oleh temperatur lingkungan. Nah, kan sudah saya bahas ya bahwa pada amplifier OPM itu adalah kunci. Kunci. Itu adalah kunci ya. Dan op-amp itu kan disusun oleh berbagai macam resistor. Nah, resistor itu sangat bergantung ya, sangat mudah dipengaruhi nilainya temperatur. Itulah kenapa ada namanya sensor temperatur yang bernama RTD, resistor temperatur detektor atau resistor temperatur dependent ya. Nah, ya karena itu sifat resistor ya. Nah, makanya kemudian amplifiernya juga tidak ideal. Kemudian juga induktor juga ya, atau apa namanya indikatornya juga ya. Nah, indikatornya itu kan tadi menggunakan pegas ya, jarum yang dilengkapi pegas. Nah, pegas itu juga bergantung pada nilai konstanta pegasnya. Jadi ketika digunakan berkali-kali, bisa jadi dia aus nilai konstanta pegasnya ya. Bergantung pada K ya, atau nilai konstanta pegas. Nah, oleh karena itu, K1, K2, K3 sama dengan 1, itu tidak dapat selalu terpenuhi ya. Pada beberapa kondisi terpenuhi, tapi pada beberapa kondisi yang lain ya, dan lebih banyak kondisinya itu tidak dapat terpenuhi. Tidak dapat terpenuhi. Atau tidak sama dengan 1 ya. Nah, logikanya seperti ini ya. Kita mendesain K1, K2, K3-nya itu sama dengan 1 saja itu bisa tidak terpenuhi ya. Apalagi kalau kita mendesain K1, K2, K3-nya itu jauh lebih atau jauh dari 1 itu jauh begitu ya. 0,5 atau 1,7 ya. Itu malah jadi semakin error ya sistemnya ya. Makanya kita usahakan ya rule of thumb-nya ya. Ketika mendesain sebuah sistem pengukuran, itu K1, K2, K3-nya ketika dikalikan itu sama dengan 1 sebisa mungkin. Karena ketika sama dengan 1 pun, itu masih dapat error gitu ya. Apalagi ketika jauh lagi dari 1 begitu ya. Nah, itu mirip logikanya ketika kita tidur saja dalam purpose itu dapat pahala ya. Apalagi ketika melakukan aktivitas yang lain yang bermanfaat. Nah, itu pahalanya jauh lebih banyak ya. Nah, kan logikanya seperti itu ya. Nah, oleh karena itu tidak dapat terpenuhi dan sistem selalu dalam error. Beroperasi ya, menghasilkan error. Nah, oke. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya ingin bertanya pada Mas Mbak. Error itu dapat dihilangkan atau tidak? Silahkan bagi yang ingin menjawab. Menurut error, ya silahkan. Menurut saya error itu bisa dihilangkan tapi susah Pak karena karakteristik alat pengukurannya yang mudah dipengaruhi oleh sekitarnya dan mungkin inputnya yang juga tidak selalu konstan. Oke, menurut Mas Syafa tadi ya, error itu dapat dihilangkan. Nah, mungkin ada yang lain, ada yang ingin berpendapat, silahkan. Izin berpendapat, Pak. Silahkan. Error itu tidak bisa dihilangkan, tapi bisa diminimalisir dengan cara kalibrasi. Oke, kenapa kok tidak bisa dihilangkan, Mbak Diayu? Karena setiap alat ukur itu memiliki karakteristiknya masing-masing dan keadaan lingkungan itu juga mempengaruhi hasil pengukurannya. Oke, mana jawaban yang benar ini? Ada 2 pendapat ini. Menurut Mas Syafa tadi, error itu dapat dihilangkan. Yang penting kita mengkondisikan inputnya. Menurut Mbak Dia Ayu, error itu tidak dapat dihilangkan, hanya dapat diminimalisir. Nah, mungkin satu pendapat yang lain.
supaya bisa menang pendapatnya. Silahkan, satu orang lagi yang ingin berpendapat. Ayo, satu lagi yang mendapat, apakah error itu bisa dihilangkan atau tidak? Bisa open mic, Mas. Permisi Pak, suara saya terdengar Pak. Terdengar dengan jelas. Ya Pak, menurut saya error tidak dapat dihilangkan karena tidak ada yang sempurna Pak di dunia ini. Jadi pasti ada error walaupun sedikit gitu Pak. Wah, ini apa filosofis sekali ya. Tapi sampai nanti diprotes Mas sama orang yang jatuh cinta ya. Karena hanya cinta seseorangnya yang bisa sempurna ya. Nah, oke. Berarti ada dua pendapat ya bahwa error itu tidak dapat dihilangkan ya. Dan mohon maaf sekali Mas Syafa ya, jawabannya memang error itu tidak dapat dihilangkan ya. Karena error itu tidak ada sesuatu yang sempurna ya, alasannya ya. Ada yang sempurna, perubahan ya, karena perubahan itu pasti terjadi ya. Nah, tapi kalau error itu, dia banyak dipengaruhi oleh berbagai macam faktor ya. Nah, error itu dipengaruhi oleh non-linearitas ya. Kemudian ada efek statistik ya. Nah, jadi meskipun dia sudah linearitasnya bagus ya, lingkungannya sudah terjaga, nah, tapi ada efek statistik. Nah, efek statistik ini material ya. Kemarin kita sudah bahas ya, salah satunya ada dari material. Di mana itu adalah sifat bawaan ya, inherent ya dari sebuah sensor ya. Kemudian ada efek lingkungan. Nah, karena ada 3 faktor ini dan ini sangat susah dalam praktiknya ya dikontrol, maka kemudian 3-tiganya ya. Jadi kalau kita ingin benar-benar menghilangkan error, maka kita harus bisa mengatasi ketiga hal ini ya. Nah, sayangnya yang paling susah itu adalah efek statistik ini ya. Jadi meskipun dia non-linearitasnya bisa kita hilangkan ya, nanti kita akan mempelajari bagaimana caranya ya. Kemudian efek lingkungannya kita buat di lingkungan standar mungkin. Nah, tapi efek statistik ini yang bisa terjadi ya. Nah, efek statistik itu berkaitan dengan tolerance ya dan juga repeatability yang sudah kita bahas minggu lalu. Di mana yang paling susah itu salah satunya adalah karena dipengaruhi oleh stabilitas material ya. Nah, pada repeatability terutama. Nah. Oke, jadi jawabannya adalah error tidak dapat dihilangkan. Namun ya, bahasanya itu bukan diminimalisir, tapi adalah direduksi ya. Nah, error itu dapat direduksi. Nah, pembahasan berikutnya adalah kita akan mempelajari tentang teknik ya mereduksi error. Jadi dengan cara kalibrasi ya, kalibrasi yang sudah kita bahas sebelumnya, kita bisa mencari mana dari setiap elemen itu yang memiliki sifat non-linear paling besar ya. Jadi ada 2 yang bisa kita kendalikan. Yang pertama adalah sifat non-linearnya ya, dan ini bisa kita peroleh dari kalibrasi ya, dan juga efek lingkungan. Dan ini dengan cara kalibrasi juga ya. Dan dua-duanya adalah eksperimen ya. Nah. Ada 5 cara, 6 ya. Ada 6 cara untuk mereduksi error ya. Ada 6 cara. Yang pertama adalah introduce
a compensating non-linear element. Nah, ini jujur agak susah ya saya ketika terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya. Nah, kalau diterjemahkan kurang lebih memasang elemen ya, elemen yang dapat mengkompensasi non-linearitas ya. Nah, tapi kita pakai bahasa Inggris saja ya. Kemudian ada isolation ya. Jadi kita melakukan isolasi di glove box dan sebagainya. Kemudian ada zero environmental sensitivity ya. Environmental sensitivity ini berkaitan dengan material ya. Kemudian yang keempat adalah opposing ya. Ini saya sarikan dari berbagai macam sumber Mas Mbak ya. Opposing environmental input. Kemudian ada use high gain ya. High gain negative feedback. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah computer estimation of measured value. Nah, jadi ada 6 teknik ya untuk mereduksi error ya. Nah, biasanya kalau yang mudah kita lakukan ya, yang paling mudah itu adalah yang ini jelas ya. Nah, jadi di sini kita bisa menggunakan metode statistik ya, bisa menggunakan metode rata-rata ya, atau rata-rata bergerak ya, moving average ya, dan lain sebagainya. Dan ini yang digunakan oleh mahasiswa bimbingan saya ya, Mas Akbar itu ya, dia mendesain sebuah detektor atau sensor ultraviolet ya. Nah, supaya kemudian nilainya itu relatif stabil, dia menggunakan computer estimation. Jadi nilainya sudah ada, tidak perlu mengubah hardware, tapi data nilainya itu yang kita utak-atik ya. Dengan moving average, dengan rata-rata dan lain sebagainya. Ada banyak tool-tool statistik ya untuk kemudian mengurangi noise begitu ya. Kita bahas dari yang pertama terlebih dahulu ya. Dari introduce a compensating nonlinear element ya. Nah. Jadi yang pertama adalah introduce compensating non-linear element ya. Maksudnya seperti apa? Nah, ini. Jadi di sini kita punya elemen yang non-linear ya. Nah, ini adalah yang non-linear, UI ya. Nah, kemudian untuk bisa mengurangi non-linearitasnya, maka kemudian kita pasang lagi elemen yang kedua. Nah, ini untuk mengkompensasi non-linearitas dari sistem sebelumnya. Nah, biasanya sensor ini ya, sensor, kemudian ini kita pasang ini, di mana dia memiliki fungsi transfer CU ya, berarti ya. Ini luarnya adalah U, kemudian ini luarnya adalah C, compensating ya. Nah, di mana ini adalah elemen non-linearnya, elemen non-linear, yang ini disebut sebagai compensating ya, compensating linear element, compensating non
linear element. Nah, sehingga ini kita pilih sedemikian rupa agar ya C dalam kurung U dalam kurung I ya ini menghasilkan ya grafik garis lurus ya atau O ideal ya. Nah, dan biasanya sensor yang dia itu nonlinear itu selalu memiliki compensating nonlinear element ya. Sensor nonlinear memiliki, dan itu berbeda-beda Mas Mbak ya, memiliki compensating nonlinear element. Contohnya adalah thermocouple tadi ya. Thermocouple. Nah, thermocouple itu dia kan nonlinear ya. Maka supaya kemudian nonlinearnya itu bisa kita kurangi, maka biasanya dipasang dengan deflection bridge ya. Nah, ini berupa rangkaian listrik ya, deflection bridge. Ini strukturnya mirip seperti jembatan Whetstone ya, tapi resistornya alih-alih menggunakan resistor tetap, dia menggunakan resistor variabel ya pada deflection bridge ini ya. Nah, tapi strukturnya dia mirip dengan jembatan Whetstone ya. Atau yang seperti ini aja lah. Nah, dia ada yang variabel resistor ya. Nah, ini sensornya diletakkan di sini. Nah, jadi ini dia thermocouple ya. Yang masuk itu misalkan adalah theta derajat Kelvin ya. Kemudian yang dihasilkan kan berupa resistansi ya. Nah, resistansinya berarti dia adalah R theta ya. Atau jangan thermocouple ya kalau resistansi ya. Kalau resistansi berarti dia termistor aja ya. Nah, termistor itu juga sama seperti thermocouple ya. Dia menghasilkan mendeteksi temperatur. Tapi kalau thermocouple tadi itu luarannya adalah volt ya, tapi kalau termistor luarannya adalah hambatan ya atau RTD. Nah, ini termistor, maka dia menghasilkan R theta K ya, kilo ohm ya. Nah, ini resistansi dia. Maksudnya adalah hambatan ya pada temperatur theta ya, K ohm. Nah, kemudian dia akan masuk ke deflection bridge ya, ini. Nah, kemudian dia dihasilkan tegangan. Nah, dalam order millivolt ya. Atau kalau sudah direkayasa dengan bagus, maka bisa nanti keluarannya berupa volt ya. Sehingga bisa langsung masuk ke sinyal processing element ya. Nah, jadi grafiknya itu seperti ini Mas Mbak ya. Jadi pada termistor itu seiring naiknya temperatur ya, theta derajat Kelvin, itu resistansinya akan semakin berkurang ya. Ini adalah R theta ya. Dalam satuan kilo ohm. Jadi semakin naik temperaturnya, maka resistansinya semakin berkurang. Tapi dia nonlinear ya. Nah, nonlinear. Ini yang garis lurusnya ini. Nah, dia sifatnya adalah nonlinear. Misalkan ini adalah 298 ya, atau 25 derajat Celcius ya. Kemudian ini katakanlah 400 ya. Nah, dia seperti ini. Kalau tanpa deflection bridge ya, tanpa deflection bridge, dia akan menghasilkan bisa menghasilkan tegangan ya dengan resistor sederhana ya. Kemudian kan dia mengubah dari resistansi ke tegangan ya. Nah, kalau tanpa deflection bridge seperti ini Mas Mbak ya. Jadi ini dalam volt, kemudian ini dalam apa namanya?
Ini berarti inputnya adalah resistansi ya, sorry. Berarti ini adalah R theta ya, R theta K ohm ya. Kemudian ini adalah voltnya. Dan semakin kecil resistansinya kan voltnya juga akan semakin kecil ya. V sama dengan IR ya. Nah, maka dia grafiknya juga akan non-linear seperti ini. Nah, kalau dipasang deflection bridge ya, nah ini, maka yang awalnya dia grafiknya menurun ya, dia akan terdefleksi Mas Mbak ya. Makanya disebut deflection bridge. Awalnya menurun seperti ini ya, dia akan naik ya. Nah, dan bagusnya dia juga menstabilkan mendekati O ideal, sehingga dia menjadi, ini saya R theta ya dalam K ohm, dia alih-alih seperti ini dia menjadi, nah, ini garis idealnya dia menjadi seperti ini Mas Mbak ya, dia menjadi lebih linear. Nah, jadi masih nggak perfect, tapi ya lebih linear lah. Jadi ini adalah 298 ya temperaturnya ya. Kemudian ini adalah 400. Nah, kemudian ini adalah voltnya. Nah. Jadi ini adalah salah satu metode pertama untuk mereduksi error ya. Introduce compensating nonlinear element, dan setiap sensor memiliki compensating nonlinear element yang berbeda-beda. Pada termistor itu compensating nonlinear elemennya adalah deflection bridge ya. Tapi pada sensor yang lain itu bisa jadi berbeda. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah isolation ya. Nah, isolation ini sudah saya jelaskan cukup banyak di minggu lalu ya. Nah, tujuannya adalah supaya modifying input ya dan interfering inputnya itu sama dengan 0. Sehingga ini bisa kita gunakan glove box ya. Nah, kemudian kalau misalkan dia sensitif terhadap sesuatu, nah kita pasang untuk mengatasi sensitivitasnya. Sensitivity mitigation ya. Atau sensitivity mitigation. Nah, misalkan ada sebuah sensor yang dia itu sensitif terhadap getaran, ya kita pasang pegas ya di sensornya. Sehingga meskipun di bawahnya itu ada meja bergetar atau ada getaran, nah, getaran itu dapat kemudian dikompensasi oleh pegasnya. Nah, atau misalkan ada sensor RTD tadi dia amplifier ya, dia sensitif terhadap perubahan temperatur. Maka kita pasangkan fan supaya kemudian fan-nya itu bisa menjaga supaya temperatur resistornya itu berada dalam keadaan dingin ya, tidak panas. Karena ketika temperaturnya berubah, maka amplifikasinya juga bisa jadi berubah. Nah, inilah kemudian kenapa digunakan kipas ya di berbagai macam peralatan elektronik ya, termasuk di laptop kita. Nah, itu untuk mencegah overheating ya. Karena kalau overheating, nah komponen-komponen di dalamnya itu banyak yang pekat terhadap temperatur, Mas Mbak, sehingga nanti bisa menjadi lemot laptopnya dan sebagainya ya. Bahkan kalau bisa melampaui overheatingnya ya kalau tidak dimitigasi ya, dan seterusnya dengan cara isolation. Kemudian yang ketiga dengan cara zero environmental stability ya. Sensitivity, sorry. Nah, kalau ini fokus pada IM dan II, padahal sebuah modifying input juga punya K ya, kan OM itu sama dengan KM, IM, I. OI itu sama dengan KI, II ya. Nah, kalau ininya saja dimitigasi atau dikurangi, nah masih ada KM dan KI, Mas Mbak ya. Nah, bagaimana caranya? Ya dengan cara yang ketiga, zero environmental sensitivity. Dengan cara menjadikan KM
dan IM-nya itu sama dengan 0, ya. Nah, dan ini berkaitan dengan material ya, dan struktur sensor. Nah, contohnya adalah sensor optik ya. Jadi ini jawaban ya kenapa saat ini banyak sekali digunakan sensor optik ya. Karena sensor optik itu dia menunjukkan zero environmental sensitivity ya. Misalkan kalau sensor biasa ya, sensor berbasis logam, dia itu sangat mudah terkena interferensi sinyal ya. Nah, misalkan kita dekatkan sebuah pemancar antena ya, nah dia bisa berpengaruh. Kita dekatkan magnet ya. Jadi jangan pernah Mas Bak dekatkan magnet ke HP ya, magnet kuat terutama ya. HP-nya bisa rusak. Nah, jangan buktikan ini ya, kalau dibuktikan nanti menyesal. Atau kalau ingin membuktikan silakan kalau HP-nya memang ingin dibuang begitu ya, Mas Mbak dekatkan dengan magnet yang kuat, magnet neobidium gitu. Nah, itu HP-nya bisa rusak ya, nge-hang ya. Nah, karena memang sistem logam ya, itu dia mudah mengalami interferensi ya dari medan magnet, medan listrik, pemancar dan sebagainya. Nah, sementara sensor optik itu tidak menunjukkan hal itu. Nah, optik itu kan basisnya adalah polimer atau kaca ya. Nah, kaca itu tidak menunjukkan adanya pengaruh dari interferensi sinyal-sinyal tadi itu, sinyal listrik, sinyal magnet dan sebagainya. Dan juga sensor optik itu dia tahan karat ya, karena anti korosi. Nah, makanya kemudian dia tidak terpengaruh oleh kelembapan. Nah, jadi inilah kenapa alasan saat ini banyak sekali penelitian di bidang sensor optik ya Mas Mbak ya. Nah, jadi bahkan semua yang basisnya itu elektronik sekarang akan digantikan oleh sistem optik termasuk komputer. Nah, nanti kalau komputernya berbasis optik akan menjadi komputer kuantum ya atau komputer optik ya. Nah. Oke. Ini yang ketiga berkaitan dengan material dan struktur sensornya. Jadi struktur sensornya misalkan dia didesain sedemikian rupa ya, nah sehingga kemudian bisa menolkan ya nilai km ya dan ki ini ya, salah ini ki ya. Nah dia sama dengan 0. Sehingga kalau ini 0 berapapun im dan ii-nya ya tidak menjadi masalah ya. Nah oke. Kemudian yang keempat adalah opposing ya environmental input. Dan ini yang praktis kedua ini ya. Selain yang dengan cara metode perhitungan tadi ya. Nah, ini practicality-nya nomor 2 dari 6 metode ini. Nah. Jadi di sini kita butuh 2 sensor ya. Nah, butuh 2 sensor atau lebih ya, minimal 2 ya. Butuh minimal 2 sensor. Jadi misalkan kita punya sensor ya, ini dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, sensor yang kedua itu juga dikenakan pada lingkungan yang sama, juga dipaparkan pada lingkungan yang sama. Nah, nanti dengan operasi di diagram blok, maka itu akan saling meniadakan Mas Mbak ya. Misalkan seperti ini. Ada sebuah sensor ya. Dia memiliki fungsi sensor K. Masuk ini I ya. I1. Nah, kemudian dia ada katakanlah interfering input ya. Nah, ini adalah 1 ya. Kemudian ini adalah II, interfering input. Nah, dia kan memiliki KI ya. Nah, dia akan masuk di sini. Nah, ini menjumlahkan, ini juga menjumlahkan. Nah, sama kita pasang juga di sensor yang kedua. Nah, tapi sifatnya dia mengurangi. Nah, jadi alih-alih dia dijumlahkan, jadi kita mengurangi. Dan ini bisa kita setting dengan pemrogramannya ya.
Ini juga KI juga sama ya. Jadi dengan input lingkungan yang sama ya. Nah, tapi ini kita kurangi ya. Minus ya ini. Nah, yang ini itu dijumlahkan. Sehingga ya, ini kita jumlahkan ya. Yang ini adalah KI1 ya. Kemudian ini adalah KIII. Kemudian ini adalah KIII juga ya. Nah, ini kan kita punya KI1 ya. Tambahkan KIII. Nah, dikurangi ini ya. KIII. Nah, habis dia. Maka menjadi KI1 saja. Maka C-nya sama dengan KI1. Atau nggak usah 1 ya, biar tidak bingung ya, dengan I ya. Nah, ini saya coret satunya. Saya coret satunya. Nah, ini adalah I. Maka ini adalah C-nya ini berarti sama dengan KI. Nah, jika ya, ini aksen ya, biar agak beda ya. Nah, jika K1, KI itu sama dengan KI aksen. Nah, jadi ini bisa kita sebut sebagai elemen yang belum dikompensasi ya, uncompensated element. Compensated element. Kemudian di sini itu adalah compensating elemennya. Jangan lupa nih tandanya minus ya. Minus. Nah, ini adalah compensating elemennya. Nah, ini banyak contoh realnya ya, karena dia practicality-nya nomor 2 ya. Dan sistem ini disebut juga sebagai differential system ya, karena dia menggunakan prinsip minus ini ya, dikurangi ya, diferensial ya, perbedaannya. Bukan diferensial turunan ya. Kalau turunan dalam bahasa Inggris itu derivatif ya. Differential system. Nah, oke. Contoh yang paling sering adalah dalam mengukur jika kemudian sebuah sensor itu dia tidak ingin mengukur massa ya, tapi sensornya itu peka terhadap massa ya. Dia peka terhadap beban. Nah, maka kemudian dipasang 2 strain gauge ya. Nah, dipasang 2 strain gauge, jadi strain gauge 1 di sini ya, kemudian strain gauge 2 di sini. Nah, nanti strain gauge yang 1 ini dia akan menghasilkan plus E ya. Nah, strain gauge yang kedua dia akan menghasilkan min E. Sehingga itu saling meniadakan. Nah, ini yang disebut dengan opposing environmental input, yang memberikan input yang kemudian menghasilkan perlawanan ya, nilai yang berlawanan ya. Nah, opposing lawannya ya. Jadi kalau yang pertama plus, dia min. Tapi sensornya sama, lingkungannya sama, cuman operasinya yang sebelumnya plus, yang ini minus, sehingga kemudian saling meniadakan. Oke. Nah, masih ada 2 cara lain ya, yakni high gain negative feedback, dan yang keenam adalah dengan cara computer estimation ya. Nah, namun karena waktunya sudah habis, bisa kita cukupkan dan akan kita bahas setelah Lebaran ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Dan mungkin ya ada banyak teknik reduksi error lainnya ya, yang tidak saya jelaskan ya. Namun yang paling umum ada 6 ini Mas Mbak ya. Nah, kalau yang lebih terspesialis itu banyak sekali ya. Dan itu bergantung pada objek yang diukur ya. Ini belum kita membicarakan tentang misalkan dengan algoritma machine learning ya. Nah, itu masuk ke yang 6 ya. Machine learning dan sebagainya. Nah, itu masuk ke yang 6 dengan cara komputer ya, perhitungan di komputer. Kecerdasan buatan dan sebagainya, nah itu masuk ke yang ke-6. Oke, apakah ada pertanyaan sampai sini sebelum saya tutup?
Nanti kalau UAS bisa menjawab ya. Oke, kalau tidak ada, saya tutup. Silahkan kalau mau di screenshot ini. Ada 6. Mau nomor berapa yang di screenshot? Ini nggak ada ini, saya hapus ini ya. Gimana ini ngapus slide-nya ini ya? Edit. Oke, ada 5 slide ya. Nah, oke, terima kasih banyak Mas Mbak atas kehadirannya ya, yang mau mudik, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan ya. Kemudian selamat Hari Raya Idul Fitri bagi Mas Mbak yang merayakan ya. Dan juga mohon maaf lahir batin ya. Jadi kita jumpa lagi di pekan setelah Lebaran ya. Tanggal belasan itu ya, belasan Mei. Oke, terima kasih banyak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.